Seorang wanita menghina mantan kekasihnya di tengah keramaian mall karena mengira hidup pria itu gagal dan tidak punya masa depan. Namun beberapa saat kemudian, ia dibuat terdiam saat mengetahui bahwa pria sederhana yang baru saja dipermalukannya ternyata adalah pemilik mall tersebut. Saat penyesalan datang, apakah masih ada kesempatan untuk kembali? Selamat datang di channel ini. Jangan lupa subscribe dan like agar channel ini semakin berkembang. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Ngomong-ngomong, kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar, ya. Siapa tahu kita satu kota. Sekarang, simak selengkapnya kisah berikut ini. Sabtu sore, pusat perbelanjaan Grand Arunika dipenuhi pengunjung. Suara musik terdengar lembut dari pengeras suara di setiap lantai. Orang-orang berjalan membawa kantong belanja, sementara aroma kopi dari kafe di lantai dasar bercampur dengan wangi parfum dari toko-toko mewah. Di tengah keramaian itu, seorang pria muda berjalan santai melewati pintu utama. Namanya Denny. Usianya belum genap 30 tahun. Penampilannya sederhana. Ia mengenakan kemeja putih polos, celana hitam, dan sepatu kasual berwarna gelap. Tidak ada jam tangan mahal di pergelangan tangannya. Tidak ada aksesori mencolok. Bahkan ponsel yang ia pegang terlihat biasa saja. Sekilas, tidak ada sesuatu yang membuat orang menoleh kepadanya. Denny memang menyukai kesederhanaan. Ia berjalan melewati beberapa toko sambil sesekali memperhatikan keadaan mall. Matanya mengamati kebersihan lantai, keramahan pegawai, hingga antrean di beberapa gerai. Seorang petugas keamanan yang melihatnya dari kejauhan sempat berdiri lebih tegak. Namun Denny memberikan isyarat kecil dengan tangannya. Petugas itu langsung mengerti. Denny tidak ingin mendapatkan perlakuan khusus. Hari itu, ia hanya ingin berjalan seperti pengunjung biasa. Ketika sampai di lantai 2, langkah Denny tiba-tiba melambat. Dari sebuah butik terkenal di sudut koridor, keluar seorang wanita muda bersama dua temannya. Denny langsung mengenali wajah itu. Dina. Mantan kekasihnya. Sudah hampir 3 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Penampilan Dina sekarang jauh berbeda dibandingkan ketika masih bersama Denny. Ia terlihat sangat modern dan modis. Rambut panjangnya ditata rapi dengan gaya bergelombang ringan. Ia mengenakan blazer krem yang dipadukan dengan atasan hitam, celana panjang berpotongan elegan, dan sepatu hak tinggi. Tas bermerek menggantung di lengannya. Kacamata hitam diletakkan di atas kepalanya. Sebuah jam tangan berkilau terlihat di pergelangan tangannya. Penampilannya membuat beberapa orang yang lewat sempat melirik. Dina berjalan percaya diri sambil membawa beberapa kantong belanja. Dua wanita yang bersamanya juga tampil tidak kalah modis. Denny sebenarnya berniat berjalan ke arah lain. Ia tidak ingin mengganggu. Masa lalu sudah selesai. Setidaknya, itulah yang ada di pikirannya. Namun baru beberapa langkah ia berbalik, sebuah suara memanggil namanya. Denny? Denny berhenti. Ia menoleh perlahan. Dina berdiri beberapa meter darinya. Ekspresi wanita itu terlihat terkejut. Dua temannya ikut memandang Denny dari atas sampai bawah. Denny menarik napas pendek, lalu tersenyum tipis. Hai, Dina. Dina mendekat. Pandangan matanya masih mengamati penampilan Denny. Kamu benar-benar Denny? Iya. Dina tersenyum kecil. Namun senyum itu terasa berbeda. Bukan senyum hangat karena bertemu seseorang yang pernah dekat dengannya. Lebih seperti ekspresi seseorang yang baru menemukan sesuatu yang menarik untuk dibicarakan. Sudah lama banget, kata Dina. Hampir 3 tahun. Oh, kamu masih ingat? Denny mengangguk. Dina kemudian memperkenalkan kedua temannya. Ini Rika dan Melanie. Teman aku. Denny mengangguk sopan. Halo. Rika tersenyum tipis. Melanie hanya mengangkat alis sambil memperhatikan Denny. Dina kembali memandang mantan kekasihnya. Kamu ngapain di sini? Cuma ada urusan. Urusan? Iya. Dina menunggu penjelasan lebih lanjut. Namun Denny tidak menjelaskan. Pandangan Dina kemudian turun ke sepatu Denny, lalu naik lagi sampai ke wajahnya. Sendirian? Iya. Dina tertawa kecil.
Aku kira kamu datang sama seseorang. Denny tersenyum. Belum. Beberapa detik suasana terasa canggung. Denny sebenarnya ingin segera pergi. Namun Dina justru terlihat semakin tertarik melanjutkan percakapan. Sekarang kerja di mana? Pertanyaan itu membuat Denny terdiam sesaat. Masih ngurus usaha. Usaha? Iya. Dina mengerutkan kening. Kamu masih jalanin usaha yang dulu? Kurang lebih. Dina mengangguk pelan. 3 tahun lalu, saat mereka masih berpacaran, Denny memang pernah bercerita bahwa dirinya sedang mencoba membangun sebuah usaha. Saat itu, usahanya belum menghasilkan banyak uang. Denny bahkan sering bekerja sampai larut malam. Ia jarang membeli barang mahal. Ketika mengajak Dina makan, Denny lebih sering memilih tempat sederhana. Bagi Dina saat itu, kehidupan seperti itu terasa melelahkan. Ia ingin kehidupan yang lebih nyaman. Ia ingin bepergian, makan di restoran mahal, mengenakan barang bermerek, dan menikmati kehidupan seperti orang-orang yang sering dilihatnya di media sosial. Denny tidak pernah melarangnya. Namun Denny juga tidak bisa memenuhi semuanya. Perbedaan itulah yang akhirnya membuat hubungan mereka berakhir. Dina kembali menatap kemeja sederhana yang dikenakan Denny. Berarti belum banyak berubah, ya? Denny mengangkat alis. Maksud kamu? Enggak. Aku cuma lihat kamu masih sama seperti dulu. Nada suara Dina mulai berubah. Rika melirik Dina, lalu tersenyum kecil. Melanie ikut memperhatikan. Denny tetap tenang. Kalau kamu? Tanya Denny. Dina langsung tersenyum lebih lebar. Banyak yang berubah. Ia mengangkat beberapa kantong belanja di tangannya. Sekarang aku kerja di perusahaan properti. Lumayan sibuk. Tapi setidaknya hasilnya kelihatan. Denny mengangguk. Bagus. Aku juga sekarang sering ketemu banyak orang penting. Syukurlah. Jawaban singkat Denny tampaknya membuat Dina kurang puas. Ia seperti berharap Denny terlihat kagum. Namun pria itu tetap biasa saja. Melanie tiba-tiba berkata, Din, ini mantan kamu yang dulu pernah kamu ceritain? Dina tersenyum. Iya. Oh. Melanie kembali melihat Denny. Tatapannya sedikit berubah. Denny tahu persis arti tatapan seperti itu. Ia sudah sering melihatnya. Tatapan yang menilai seseorang berdasarkan pakaian, jam tangan, kendaraan, dan merek yang digunakan. Dina tertawa kecil. Dulu Denny idealis banget. Idealis gimana? Tanya Rika. Dina memandang Denny sebelum menjawab. Katanya mau bangun bisnis sendiri. Mau sukses dari nol. Rika tersenyum. Terus sekarang? Dina mengangkat bahu. Ya, lihat sendiri. Ketiganya tertawa kecil. Denny masih diam. Beberapa pengunjung yang berjalan di dekat mereka mulai memperhatikan. Dina sebenarnya bisa mengakhiri percakapan itu. Namun melihat Denny tetap tenang justru membuatnya semakin ingin menunjukkan betapa berbeda kehidupan mereka sekarang. Jujur aja, Den, kata Dina. Aku kira setelah 3 tahun kamu bakal kelihatan jauh lebih sukses. Denny menatapnya. Memangnya orang sukses harus kelihatan seperti apa? Pertanyaan itu membuat Dina terdiam sebentar. Namun kemudian ia tersenyum. Ya, paling nggak kelihatan. Dari pakaian? Bukan cuma pakaian. Dari semuanya. Denny mengangguk perlahan. Aku paham. Rika menarik lengan Dina. Din, udah. Namun Dina tidak berhenti. Mungkin karena ada luka lama yang belum benar-benar selesai. Mungkin juga karena ia ingin membuktikan bahwa keputusan meninggalkan Denny adalah keputusan yang tepat. Aku cuma kasihan aja, kata Dina. Denny sedikit mengernyit. Kasihan? Iya. Dina mendekat 1 langkah. Dulu kamu selalu bilang, tunggu sebentar, semuanya sedang dibangun. Tunggu 1 tahun. Tunggu 2 tahun. Kamu bilang suatu hari semuanya bakal berubah. Denny menatapnya tanpa emosi. Dina melanjutkan. Tapi sekarang sudah 3 tahun. Ia kembali melihat penampilan Denny. Dan kamu masih seperti ini.
Suasana di sekitar mereka mulai terasa berbeda. Beberapa orang memperlambat langkah. Seorang pegawai butik berdiri tidak jauh dari pintu dan mulai memperhatikan. Denny memasukkan kedua tangannya ke saku celana. "Apa kamu bahagia sekarang?" tanyanya. Dina tampak tidak menduga pertanyaan itu. "Tentu." "Bagus." Hanya itu jawaban Denny. Dina sedikit kesal. "Kamu gak mau tanya kehidupan aku sekarang? Kalau kamu bahagia, itu sudah cukup." Dina terdiam. Untuk sesaat, wajahnya berubah. Namun ia segera kembali tersenyum. "Masih sama." "Sok tenang." Denny tidak menanggapi. Dari arah belakang, seorang petugas keamanan berjalan mendekat. Ia mengenali Denny. Petugas itu hendak menyapa. Namun saat mata mereka bertemu, Denny kembali memberi isyarat kecil agar tidak mendekat. Petugas keamanan tersebut berhenti. Ia kemudian berbalik, meskipun wajahnya terlihat bingung. Dina tidak menyadari kejadian itu. Namun seorang pria berpakaian rapi yang berdiri di dekat eskalator sempat melihatnya. Dina kembali berbicara. "Kalau kamu lagi cari kerja, bilang aja." Denny menatapnya. Dina tersenyum sambil mengambil kartu nama dari tasnya. "Aku punya banyak kenalan." Ia menyodorkan kartu tersebut. "Mungkin aku bisa bantu." Denny melihat kartu itu beberapa detik. Namun ia tidak mengambilnya. "Terima kasih. Aku masih punya pekerjaan." Dina tertawa kecil. "Jangan gengsi, Den." "Aku nggak gengsi." "Serius?" "Iya." Dina memasukkan kembali kartu namanya. "Ya sudah. Aku cuma menawarkan." Denny mengangguk. "Terima kasih." Saat itu, ponsel Denny bergetar. Sebuah pesan masuk. Denny membukanya. "Pak Denny, rapat dengan manajemen sudah siap. Kami menunggu di ruang direksi lantai 7. Denny membaca pesan tersebut lalu mematikan layar ponselnya. Dina memperhatikan. "Ada yang nyari?" "Iya." "Teman?" "Orang kantor." Dina tersenyum tipis. "Oh, jadi kamu sekarang kerja kantoran juga?" "Bisa dibilang begitu." Dina tertawa. "Kenapa dari tadi susah banget jawabnya?" Denny memandang jam besar yang tergantung di dinding mall. "Aku harus pergi." Namun saat Denny hendak melangkah, Dina kembali memanggilnya. "Den?" Denny berhenti. Dina menatapnya. Kali ini ekspresinya lebih serius. "Aku cuma mau bilang satu hal." Denny menunggu. Dina merapikan blazer yang dikenakannya, lalu berkata dengan suara yang cukup jelas. "Kadang kita memang harus menerima kalau hidup nggak berjalan seperti yang kita rencanakan." Beberapa orang di sekitar mereka mendengar kalimat itu. Dina melanjutkan. "Dulu kamu punya mimpi besar. Tapi mungkin sekarang waktunya lebih realistis." Denny menatap wanita yang pernah sangat dicintainya itu. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada rasa malu. Hanya ketenangan. "Terima kasih sarannya." Kemudian Denny berjalan pergi. Dina memandang punggungnya sambil tersenyum puas. Rika mendekat. "Din, kamu tadi agak keterlaluan." Dina mengangkat bahu. "Aku cuma ngomong kenyataan." "Tapi di depan banyak orang?" "Biar dia sadar." Melanie tertawa kecil. "Setidaknya sekarang kamu tahu keputusan kamu dulu benar." Dina tersenyum. "Itu yang aku pikirkan." Mereka bertiga kemudian berjalan menuju eskalator. Namun beberapa meter dari tempat mereka berdiri, pria berpakaian rapi yang sejak tadi memperhatikan kejadian itu segera mengeluarkan ponselnya. Ia menelepon seseorang. "Pak Direktur," katanya pelan. "Pak Denny sudah tiba." Pria itu menoleh ke arah Denny yang berjalan menuju lift khusus di ujung koridor. Sepertinya ada sedikit masalah di lantai 2. Di depan lift, 2 staf manajemen sudah menunggu. Begitu Denny mendekat, keduanya langsung berdiri tegak. "Selamat sore, Pak Denny." Denny mengangguk. "Sore." Pintu lift terbuka. Denny masuk. Sebelum pintu tertutup, ia sempat melihat ke arah koridor.
Dari kejauhan, Dina masih berjalan bersama teman-temannya tanpa mengetahui apapun. Denny tidak mengatakan apa-apa. Pintu lift perlahan tertutup. Di atas pintu itu terdapat tulisan kecil berwarna emas. Private Access. Management and Owner Only. Pintu lift khusus itu akhirnya tertutup sepenuhnya. Denny berdiri sendiri di dalamnya. Wajahnya tetap tenang, tetapi pikirannya kembali pada percakapan beberapa menit sebelumnya. Dina. Perempuan yang pernah menemaninya saat hidupnya belum seperti sekarang. Dulu, Denny pernah berpikir bahwa Dina adalah orang yang akan tetap berada di sisinya, bahkan ketika semuanya belum jelas. Ternyata ia salah. Lift bergerak naik menuju lantai 7. Angka di layar berubah perlahan. 3, 4, 5. Denny mengembuskan napas pelan. Ia tidak marah karena Dina tidak mengetahui siapa dirinya sekarang. Ia juga tidak merasa harus menunjukkan kekayaannya. Yang membuatnya kecewa adalah cara Dina memperlakukan seseorang yang ia anggap berada di bawahnya. Denny tahu, jika dirinya benar-benar hanya seorang pria biasa yang sedang berjuang mencari pekerjaan, penghinaan Dina tetap tidak bisa dibenarkan. Pintu lift terbuka. 2 orang staf sudah menunggu. Selamat sore, Pak Denny. Sore. Denny keluar dari lift. Di ujung lorong terdapat sebuah ruang rapat besar yang dikelilingi dinding kaca. Beberapa jajaran manajemen telah menunggu. Namun sebelum masuk, Denny berhenti. Ia menatap salah satu staf. Pak Arman. Pria berusia sekitar 45 tahun itu segera mendekat. Iya, Pak. Tolong jangan ada yang turun ke lantai 2 karena urusan tadi. Pak Arman terlihat ragu. Baik, Pak. Dan jangan beri perlakuan khusus kepada siapapun. Pak Arman mengangguk. Siap. Denny kemudian masuk ke ruang rapat. Sementara itu, di lantai 2, Dina masih berjalan santai bersama Rika dan Melanie. Mereka memasuki sebuah toko pakaian wanita. Dina mengambil satu dress hitam dari rak. Bagus enggak? Rika memperhatikan. Bagus. Cocok sama kamu. Melanie ikut melihat label harganya. Hampir 5 juta. Dina tersenyum. Masih oke. Ia menyerahkan pakaian itu kepada pegawai toko. Saya coba yang ini. Baik, Kak. Dina berjalan menuju ruang ganti. Rika dan Melanie duduk menunggu. Beberapa menit kemudian, Dina keluar mengenakan dress tersebut. Ia berdiri di depan cermin besar. Gimana? Bagus banget, kata Melanie. Dina memiringkan tubuhnya sedikit. Ia tersenyum puas. Namun ketika melihat bayangannya di cermin, entah mengapa ia kembali teringat Denny. Penampilan pria itu memang sederhana. Terlalu sederhana menurutnya. Dina tersenyum kecil. Aneh juga. Apa? Tanya Rika. Denny? Rika menatapnya. Kenapa lagi? 3 tahun enggak ketemu, tapi dia tetap begitu. Rika diam. Melanie justru tertawa. Mungkin dia memang belum sukses. Dina mengangguk. Itu yang aku pikirkan. Rika mulai terlihat tidak nyaman. Tapi tadi menurut aku kamu agak kasar. Dina menoleh. Kasar gimana? Kamu ngomong soal hidup dia di depan orang. Aku cuma kasih kenyataan. Tetap aja. Dina berjalan kembali ke depan cermin. Rick, kamu nggak tahu dulu aku sama dia kayak gimana. Memangnya gimana? Dina terdiam sejenak. Ia memandang dirinya sendiri. Dulu dia selalu sibuk. Sibuk kerja? Sibuk sama bisnis yang nggak jelas. Dina tersenyum sinis. Setiap aku ajak pergi, jawabannya kerja. Aku minta liburan, katanya nanti. Aku mau makan di tempat bagus, katanya bulan depan. Melanie mengangguk. Capek sih. Makanya. Dina merapikan rambutnya. Aku nggak mau hidup nunggu seseorang sukses. Rika menatap Dina. Itu hak kamu. Tapi bukan berarti sekarang kamu harus menghina dia. Dina langsung menoleh. Aku nggak menghina. Rika hanya diam. Dina kembali mengganti pakaiannya.
Beberapa menit kemudian, mereka keluar dari toko dengan membawa tambahan kantong belanja. Mall semakin ramai. Di area atrium lantai 2 sedang ada pameran mobil mewah. Sebuah sedan hitam dipajang di tengah. Beberapa pengunjung berkumpul untuk melihat. Dina langsung tertarik. Lihat. Mereka bertiga mendekat. Seorang sales datang menyambut. Selamat sore, Kak. Silakan. Dina berjalan mengelilingi mobil tersebut. Berapa? Sales itu menyebutkan harga. Dina mengangguk. Bagus. Melanie tertawa. Cocok buat kamu. Dina membuka pintu mobil, lalu duduk di kursi pengemudi. Ia mengambil beberapa foto menggunakan ponselnya. Rika membantu memotret. Setelah selesai, Dina keluar. Ia kembali melihat ke arah koridor. Tiba-tiba, dari kejauhan, seseorang yang terlihat familiar muncul. Dina menyipitkan mata. Itu Denny, bukan? Rika ikut melihat. Ternyata benar. Denny baru saja keluar dari lift di sisi lain lantai. Rapatnya selesai lebih cepat dari perkiraan. Ia turun kembali untuk memeriksa salah satu area tenant yang akan direnovasi. Namun kali ini Denny tidak sendiri. Di sampingnya berjalan Pak Arman. Beberapa meter di belakang mereka ada dua staf lain. Dina langsung tersenyum. Nah, itu dia. Rika terlihat bingung. Kenapa dia sama orang-orang itu? Dina memperhatikan. Entahlah. Denny sedang berbicara dengan Pak Arman sambil menunjuk salah satu sisi dinding. Dari jarak jauh, terlihat seperti ia sedang memberikan arahan. Namun Dina tidak berpikir jauh. Menurutnya, mungkin Denny sedang bekerja di mall tersebut. Bahkan dugaan itu justru membuatnya semakin yakin dengan penilaiannya. Dina berjalan mendekat. Denny? Denny mendengar suara itu. Langkahnya berhenti. Pak Arman menoleh. Dua staf lain juga berhenti. Denny menatap Dina yang datang bersama Rika dan Melanie. Kamu lagi. Dina tertawa kecil. Kenapa? Enggak boleh? Denny melihat jam tangannya. Aku lagi ada urusan. Dina melirik Pak Arman dan dua staf di belakang. Sekarang aku tahu. Denny mengangkat alis. Tahu apa? Dina tersenyum seolah baru menemukan jawaban. Kamu kerja di sini, ya? Pak Arman langsung menatap Dina. Denny masih tenang. Kenapa kamu berpikir begitu? Tadi kamu bilang ada urusan kantor. Dina melihat pakaian Denny. Sekarang kamu jalan sama pegawai mall. Pak Arman hampir membuka mulut. Namun Denny memberikan isyarat kecil dengan matanya. Pak Arman langsung diam. Dina tidak menyadarinya. Bagian apa? Tanya Dina. Denny menatapnya. Menurut kamu? Mungkin operasional? Dina tertawa kecil. Atau supervisor? Melanie ikut tersenyum. Rika justru semakin merasa tidak nyaman. Din, udah. Dina mengabaikannya. Enggak apa-apa, kok. Ia kembali melihat Denny. Kerja di mall juga bagus. Denny menjawab pendek. Iya. Dina semakin yakin. Nah, kan. Ia tersenyum kepada kedua temannya. Makanya tadi jawabnya muter-muter. Beberapa pengunjung mulai memperhatikan lagi. Pak Arman terlihat semakin tidak nyaman. Ia sudah bekerja bersama Denny selama bertahun-tahun. Belum pernah ia melihat seseorang berbicara seperti itu kepada pemilik mall. Namun Denny tetap diam. Dina kemudian melirik pameran mobil. Kamu tadi lihat mobil itu? Belum. Harganya hampir 2 miliar. Denny mengangguk. Terus? Dina tertawa. Enggak. Cuma cerita. Denny sudah bisa menebak arah pembicaraan itu. Dina berdiri di depannya. Kadang aku mikir hidup lucu, ya? Kenapa? Dulu waktu kita masih pacaran, kamu selalu cerita soal mimpi. Dina berhenti sebentar. Punya perusahaan. Punya properti. Punya bisnis besar.
Denny memandangnya. Dina menunjuk mall di sekitar mereka. Kamu bahkan pernah bilang mau punya tempat seperti ini. Pak Arman menarik napas pelan. Salah satu staf di belakangnya hampir tidak percaya dengan apa yang sedang didengarnya. Denny justru tersenyum tipis. Aku pernah bilang begitu? Dina tertawa. Sering? Berarti ingatan kamu bagus. Tentu. Dina melipat tangan di depan dada. Tapi ya, mimpi memang boleh besar. Beberapa orang mulai berhenti. Suara Dina cukup keras. Yang penting kita juga tahu kemampuan. Denny memandangnya tanpa ekspresi. Rika langsung mendekati Dina. Din, cukup. Namun Dina sedang menikmati perhatian orang di sekitar. Ia merasa sedang membuktikan sesuatu. Mungkin kepada Denny. Mungkin juga kepada dirinya sendiri. Kenapa? Kata Dina. Aku cuma ngobrol sama mantan. Rika berbisik. Orang-orang lihat. Dina malah tersenyum. Biar. Denny akhirnya berbicara. Dina. Apa? Kalau kamu sudah selesai, aku harus lanjut kerja. Dina tertawa kecil. Lihat, kan? Ia menoleh kepada Melanie. Masih sensitif. Denny menggeleng. Aku nggak sensitif. Terus? Aku cuma nggak tertarik membuktikan apapun ke kamu. Kalimat itu membuat senyum Dina sedikit hilang. Denny melanjutkan. Kamu bebas menilai aku seperti apa. Dina menatapnya. Kalau begitu kenapa kamu kelihatan tersinggung? Aku nggak tersinggung. Denny menatap matanya. Aku justru sedang melihat seberapa jauh kamu berubah. Dina terdiam. Untuk pertama kalinya, ia seperti kehilangan jawaban. Namun hanya beberapa detik. Setelah itu, Dina kembali tersenyum. Berubah jadi lebih baik. Kalau kamu merasa begitu, bagus. Dina menggeleng. Kamu selalu begitu. Begitu bagaimana? Seolah-olah kamu paling tenang, paling dewasa. Denny tidak menjawab. Dina kemudian mengeluarkan ponselnya. Ia membuka sebuah foto. Terlihat dirinya berada di sebuah restoran mewah bersama seorang pria berpakaian rapi. Dina menunjukkan layar itu kepada Denny. Ini Adrian. Denny melihat sekilas. Siapa? Seseorang yang lagi dekat sama aku. Bagus. Dina tampak kecewa karena Denny tidak bereaksi. Dia pengusaha. Denny mengangguk. Oke. Punya beberapa bisnis. Bagus. Dina mendekat sedikit. Dia juga nggak pernah bikin aku nunggu bertahun-tahun. Denny menatapnya beberapa detik. Kemudian ia berkata, semoga kalian bahagia. Jawaban itu justru membuat Dina semakin kesal. Ia memasukkan ponselnya kembali ke tas. Kamu tahu, Den? Dina menaikkan suaranya sedikit. Kadang aku bersyukur dulu aku ninggalin kamu. Suasana mendadak hening. Rika langsung menatap Dina. Dina. Namun Dina tetap melanjutkan. Kalau dulu aku bertahan, mungkin sekarang hidup aku nggak akan seperti ini. Denny diam. Kamu masih sibuk mengejar sesuatu yang belum tentu jadi. Dina melirik ke sekeliling mall. Sementara aku sudah bisa menikmati hidup. Beberapa pengunjung berbisik. Seorang ibu yang berdiri bersama anaknya terlihat menggeleng. Pak Arman akhirnya maju satu langkah. Maaf, Bu. Dina menoleh. Pak Arman berkata dengan suara tegas. Saya rasa sebaiknya pembicaraan ini dihentikan. Dina mengangkat alis. Anda siapa? Manajemen mall. Dina menatapnya sebentar. Lalu ia tersenyum sinis. Oh. Ia menunjuk Denny dengan dagunya. Temannya? Pak Arman menahan ekspresi. Bisa dikatakan saya bekerja bersama beliau. Dina tertawa kecil. Nah, benar, kan? Ia menoleh kepada Rika. Denny memang kerja di sini. Pak Arman langsung menatap Denny. Wajahnya seperti meminta izin untuk menjelaskan semuanya.
Namun Denny menggeleng pelan. Tidak perlu. Dina semakin percaya diri. Ia kembali memandang Denny. Dengar, Den. Nada suaranya sekarang terdengar seperti seseorang yang sedang memberikan nasihat. Aku nggak bermaksud jahat. Denny tetap diam. Aku cuma mau kamu sadar. Dina menunjuk ke sekeliling mereka. Dunia itu keras. Orang nggak peduli sama mimpi kamu. Ia berhenti. Orang cuma lihat hasil. Denny tersenyum tipis. Begitu? Iya. Dan menurut kamu, hasil itu bisa dinilai dari pakaian? Dina menjawab cepat. Dari kehidupan. Mobil? Termasuk. Rumah? Tentu. Jabatan? Iya. Uang? Dina tersenyum. Realistis aja. Uang penting. Denny mengangguk perlahan. Baik. Dina merasa memenangkan percakapan itu. Namun ia tidak tahu bahwa beberapa meter di belakangnya, seseorang baru saja datang. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun mengenakan setelan gelap. Ia adalah Direktur Operasional Grand Arunika. Begitu melihat Denny, pria itu langsung berjalan mendekat. Pak Arman melihatnya. Ia hendak memberi isyarat agar tidak menyapa. Terlambat. Pria itu sudah berada beberapa langkah dari mereka. Pak Denny. Suara itu terdengar jelas. Dina menoleh. Pria tersebut mendekati Denny dengan sikap penuh hormat. Saya baru mendapat laporan bahwa Bapak sudah selesai rapat. Dina mulai mengernyit. Denny menjawab tenang. Iya, Pak Surya. Pak Surya kemudian menyerahkan sebuah map. Dokumen renovasi tenan sudah kami siapkan. Taruh di ruangan saya saja. Baik, Pak. Dina memandang mereka bergantian. Ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Sangat aneh. Pak Surya kemudian bertanya. Bapak mau langsung meninjau lantai 3? Nanti. Baik. Pak Surya mengangguk. Sebelum pergi, ia menatap Dina sebentar. Kemudian ia kembali melihat Denny. Kami menunggu instruksi Bapak. Denny mengangguk. Pak Surya pergi. Dina masih diam. Rika memandang Denny dengan wajah berbeda. Melanie juga mulai kehilangan senyumnya. Dina akhirnya bertanya. Dia siapa? Direktur Operasional. Jawaban Denny singkat. Dina semakin bingung. Kenapa dia ngomong ke kamu seperti itu? Denny tidak langsung menjawab. Pak Arman menatap Denny. Kali ini, Denny tidak memberi isyarat apapun. Beberapa pengunjung masih memperhatikan. Dina mencoba tertawa. Namun suaranya mulai terdengar tidak alami. Jangan bilang kamu bos dia. Denny hanya memandangnya. Tidak mengiyakan. Tidak menyangkal. Dan justru diamnya Denny membuat kegelisahan Dina semakin besar. Pada saat yang sama, suara dari pengeras informasi mall terdengar. Perhatian kepada seluruh jajaran manajemen Grand Arunika. Pertemuan evaluasi bersama pemilik mall akan dilanjutkan pukul 5 sore di ruang direksi. Dina membeku. Rika perlahan menoleh kepada Denny. Melanie ikut menatapnya. Denny melihat jam tangannya. Kemudian ia berkata dengan tenang. Aku harus pergi. Ia berbalik. Pak Arman dan 2 staf langsung berjalan mengikutinya. Namun baru beberapa langkah Denny berjalan, Dina memanggil. Den? Denny berhenti. Ia tidak langsung menoleh. Dina berdiri di tempatnya. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, rasa percaya diri di wajahnya mulai hilang. Matanya memandang Denny, kemudian Pak Arman, lalu para staf yang berjalan di belakangnya. Ada satu pertanyaan besar yang mulai muncul di pikirannya. Pertanyaan yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Siapa sebenarnya Denny sekarang? Denny akhirnya menoleh. Kenapa? Dina membuka mulut. Namun tidak ada satupun kata yang keluar. Denny menatapnya beberapa detik. Kemudian ia kembali berjalan. Kali ini Dina tidak mengejek. Tidak tertawa. Tidak mengatakan apapun.
Ia hanya berdiri bersama Rika dan Melanie sambil melihat Denny berjalan menuju area khusus manajemen. Di ujung koridor, seorang petugas membuka pintu untuknya. Denny masuk. Pintu kembali tertutup. Dina masih menatap ke arah yang sama. Dan untuk pertama kalinya sore itu, sebuah kemungkinan yang sama sekali tidak pernah ia pikirkan mulai memenuhi kepalanya. Mungkin selama ini, ia telah menilai Denny dengan sangat keliru. Pikiran itu terus berputar di kepalanya. Dina masih berdiri di tempat yang sama. Pandangannya tertuju pada pintu area khusus manajemen yang baru saja dilewati Denny. Rika berdiri di sebelahnya. Melanie tidak lagi tersenyum seperti beberapa menit sebelumnya. Ketiganya diam. Suasana yang tadinya terasa ringan berubah menjadi canggung. Rika akhirnya membuka suara. Din? Dina tidak menjawab. Din, kamu dengar enggak? Dina menoleh perlahan. Apa? Rika melihat ke arah pintu tempat Denny menghilang. Kamu yakin Denny cuma pegawai biasa di sini? Dina langsung mengerutkan kening. Ya, mungkin dia punya jabatan. Jabatan apa? Dina terdiam. Rika melanjutkan. Direktur operasional tadi manggil dia Pak. Orang kantor memang biasa manggil Pak. Tapi cara dia ngomong beda. Dina mencoba terlihat santai. Bisa saja Denny kepala divisi. Melanie mengangguk pelan. Mungkin manajer senior. Dina langsung menyambut pendapat itu. Nah, bisa jadi. Namun suara Dina tidak lagi terdengar yakin. Rika memperhatikan ekspresinya. Kamu tadi dengar pengumumannya, kan? Dina diam. Pertemuan bersama pemilik mall. Aku dengar. Terus Denny masuk ke area manajemen setelah itu. Dina langsung menjawab. Belum tentu ada hubungannya. Rika menghela napas. Ya sudah. Dina mencoba mengalihkan perhatian. Ayo lanjut belanja. Ia berjalan lebih dulu. Namun langkahnya tidak lagi santai. Beberapa kali ia menoleh ke belakang. Seolah berharap Denny keluar kembali. Seolah ingin mendapatkan bukti bahwa semua kecurigaannya salah. Mereka turun menuju lantai dasar. Dina masuk ke sebuah toko kosmetik, tetapi hanya beberapa menit. Pikirannya tidak fokus. Pegawai toko sempat menawarkan beberapa produk. Dina hanya menjawab singkat. Enggak dulu. Setelah itu, ia keluar. Rika semakin yakin ada sesuatu yang mengganggu pikiran temannya. Kamu kepikiran Denny, ya? Enggak. Kelihatan. Dina berhenti. Aku cuma penasaran. Penasaran apa? Dia kerja sebagai apa di sini? Rika menatap Dina cukup lama. Kenapa sekarang penting? Pertanyaan itu membuat Dina sedikit tersinggung. Bukan penting. Aku cuma penasaran. Melanie ikut bicara. Kalau memang penasaran, tanya pegawai. Dina langsung menoleh. Memangnya bisa? Ya coba saja. Mereka bertiga berjalan menuju meja informasi. Seorang petugas wanita berdiri di belakang meja. Dina mendekat. Permisi. Selamat sore, Kak. Ada yang bisa dibantu? Dina sempat ragu. Ia lalu berkata, saya mau tanya seseorang. Silakan. Namanya Denny. Petugas itu menunggu penjelasan. Dia kerja di sini. Boleh tahu nama lengkapnya? Dina terdiam. Ia tentu mengetahui nama lengkap Denny. Denny Pratama. Ekspresi petugas itu berubah sedikit. Namun ia segera kembali profesional. Kakak ada keperluan dengan beliau? Dina langsung memperhatikan reaksinya. Berarti kenal? Petugas itu tersenyum sopan. Apakah kakak sudah memiliki janji? Dina mengerutkan kening. Janji? Iya. Kalau saya mau ketemu Denny, harus pakai janji? Petugas tersebut tampak semakin berhati-hati. Untuk pertemuan resmi dengan beliau biasanya melalui bagian sekretariat. Dina terdiam. Rika dan Melanie saling memandang. Dina mencoba tersenyum. Dia posisi apa, ya?
Petugas itu tidak langsung menjawab. Saya tidak bisa memberikan informasi pribadi tanpa kepentingan yang jelas. Ini bukan informasi pribadi. Dina mulai tidak sabar. Saya cuma tanya jabatan. Petugas tersebut tetap ramah. Maaf, Kak. Dina menarik napas. Sebelum ia sempat bertanya lagi, dua orang pria mengenakan setelan formal melintas di dekat meja informasi. Salah satu dari mereka berbicara cukup jelas. Pak Denny minta laporan okupansi tenan bulan ini dibawa ke ruang direksi. Pria lainnya mengangguk. Sekalian laporan pendapatan parkir? Iya. Semua laporan utama. Dina langsung menoleh. Dua pria itu terus berjalan tanpa memperhatikan mereka. Wajah Dina mulai berubah. Rika mendekat. Din? Dina tetap diam. Melanie berbisik. Kayaknya jabatan dia memang tinggi. Dina merasa tenggorokannya kering. Namun ia masih berusaha mencari penjelasan lain. Bisa saja dia direktur. Rika menatapnya. Tadi kamu bilang manajer. Dina tidak menjawab. Mereka meninggalkan meja informasi. Dina berjalan semakin cepat. Ia ingin keluar dari mall. Namun ketika melewati atrium utama, tiba-tiba perhatian pengunjung tertuju ke sebuah layar besar yang tergantung di atas panggung promosi. Layar itu awalnya menampilkan iklan berbagai tenan. Kemudian tampil sebuah video profil perusahaan. Tulisan besar muncul. Grand Arunika Group. Dina tidak terlalu memedulikannya. Namun beberapa detik kemudian, langkahnya berhenti. Dalam video tersebut muncul beberapa foto acara peresmian mall. Seorang pria berdiri di tengah jajaran direksi. Dina mengenali wajahnya. Denny. Dalam foto itu, penampilannya berbeda. Ia mengenakan setelan hitam. Di sampingnya berdiri beberapa pejabat daerah dan petinggi perusahaan. Teks muncul di bagian bawah layar. Denny Pratama. Founder and President Director. Grand Arunika Group. Dina membeku. Rika menutup mulut dengan tangannya. Melanie langsung menatap Dina. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Video terus berjalan. Tampilan berubah menjadi beberapa gedung komersial. Kemudian pusat perbelanjaan Grand Arunika. Lalu muncul narasi mengenai ekspansi bisnis perusahaan. Dina tidak lagi mendengarkan. Matanya hanya terpaku pada wajah Denny di layar. Seakan semua suara di sekelilingnya menghilang. Rika akhirnya berkata pelan. Din? Dina tidak merespons. Dia bukan kerja di mall ini. Dina masih diam. Rika melihat tulisan di layar sekali lagi. Dia pemiliknya. Wajah Dina memucat. Kantong belanja di tangannya terasa semakin berat. Melanie yang sebelumnya paling sering ikut menertawakan Denny kini tidak tahu harus berkata apa. Dina menatap layar besar itu sampai video selesai. Setelah beberapa iklan kembali muncul, ia masih berdiri tanpa bergerak. Beberapa menit sebelumnya, ia menyuruh Denny lebih realistis. Ia mengatakan orang hanya melihat hasil. Ia mengejek mimpi Denny untuk memiliki bisnis besar. Bahkan ia pernah menunjuk gedung mall itu sambil berkata bahwa Denny dulu bermimpi memiliki tempat seperti itu. Sekarang ia mengetahui kenyataan. Denny tidak sekadar memiliki mimpi tersebut. Ia benar-benar mewujudkannya. Dan Dina baru saja menghina pemilik mall itu di tengah mall miliknya sendiri. Rika menyentuh lengannya. Kita pergi saja. Dina menoleh. Enggak. Terus? Dina melihat ke arah lift. Aku mau ketemu dia. Rika langsung menggeleng. Buat apa? Aku mau tanya. Tanya apa lagi? Dina tidak bisa menjawab. Sebenarnya ia juga tidak tahu. Mungkin ia ingin memastikan. Mungkin ia ingin mendengar langsung dari Denny. Atau mungkin ia hanya belum sanggup menerima bahwa pria yang baru saja direndahkannya ternyata telah mencapai semua hal yang dulu dianggap mustahil. Dina berjalan menuju lift. Rika dan Melanie mengikutinya. Mereka naik ke lantai 7. Saat pintu lift terbuka, lorong di depan mereka terlihat berbeda dari area publik. Suasananya tenang. Interiornya lebih formal. Di salah satu sisi terdapat meja resepsionis. Dina mendekat.
Saya mau ketemu Denny. Resepsionis tersenyum. Apakah ibu sudah memiliki janji dengan Pak Denny? Dina terdiam sejenak. Belum. Mohon maaf. Saat ini beliau sedang ada agenda. Saya teman lama. Resepsionis tetap sopan. Saya bisa menyampaikan nama ibu. Dina. Nama lengkap? Dina Maharani. Resepsionis mencatat. Baik. Mohon menunggu. Dina berdiri bersama kedua temannya. Beberapa pegawai berlalu lalang. Tidak lama kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Beberapa orang keluar. Pak Surya berada di antara mereka. Ia langsung mengenali Dina. Ekspresinya sedikit berubah. Namun ia tetap profesional. Dina segera mendekat. Pak. Pak Surya berhenti. Iya? Pak Denny ada di dalam? Iya. Saya mau ketemu. Sudah ada janji? Belum. Pak Surya mengangguk. Kalau begitu melalui sekretariat. Dina menahan diri. Saya cuma perlu 5 menit. Pak Surya melihat ke arah resepsionis, lalu kembali menatap Dina. Pak Denny sedang menyelesaikan agenda perusahaan. Dina semakin gelisah. Pak, saya teman lama. Pak Surya tidak terlihat terpengaruh. Semua tamu tetap mengikuti prosedur. Dina menggigit bibir. Rika berdiri beberapa langkah di belakang. Ia sebenarnya ingin mengajak Dina pergi. Namun Dina masih bertahan. Tiba-tiba pintu ruang rapat terbuka lagi. Denny keluar sambil membawa sebuah dokumen. Di belakangnya terdapat Pak Arman dan beberapa staf. Dina langsung menatapnya. Denny. Denny berhenti. Mereka saling memandang. Suasana di lorong seketika terasa lebih sunyi. Dina berjalan mendekat. Matanya berbeda dari sebelumnya. Tidak ada senyum mengejek. Tidak ada tatapan merendahkan. Kini hanya ada kebingungan. Jadi benar? Denny memandangnya. Benar apa? Dina sempat kehilangan kata-kata. Mall ini? Denny diam. Kamu pemiliknya? Pak Arman menatap Dina. Pak Surya juga berdiri tidak jauh dari mereka. Denny akhirnya menjawab. Iya. Hanya satu kata. Namun satu kata itu cukup membuat dada Dina terasa sesak. Ia tertawa kecil. Namun kali ini tawanya terdengar gugup. Kamu serius? Denny tidak menjawab lagi. Pak Surya kemudian berkata. Pak Denny merupakan founder dan presiden direktur Grand Arunika Group. Kalimat itu membuat semuanya benar-benar jelas. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Dina menatap Denny. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Denny terlihat sedikit heran. Kenapa aku harus bilang? Dina terdiam. Kamu tahu aku salah paham. Denny mengangguk. Aku tahu. Terus kamu diam saja? Iya. Kenapa? Denny memandangnya dengan tenang. Karena aku ingin dengar sampai mana kamu mau menilai seseorang hanya dari penampilannya. Kalimat itu menghantam Dina lebih keras daripada yang ia bayangkan. Ia langsung terdiam. Denny melanjutkan. Kalau dari awal aku bilang aku pemilik mall ini, apa sikap kamu akan berbeda? Dina tidak menjawab. Pertanyaan itu terlalu tepat. Denny menatapnya beberapa detik. Kalau jawabannya iya, berarti masalahnya bukan karena kamu salah paham tentang pekerjaanku. Dina mulai gelisah. Denny, aku tadi cuma bercanda. Denny menggeleng pelan. Bukan? Dina langsung diam. Kamu nggak bercanda. Nada suara Denny tidak tinggi. Namun justru ketenangannya membuat perkataannya terasa lebih berat. Kamu benar-benar percaya bahwa orang yang pakaiannya sederhana pantas kamu rendahkan. Dina menatap lantai. Rika berdiri diam. Melanie bahkan tidak berani ikut bicara. Beberapa staf yang berada di lorong menjaga jarak. Denny tidak ingin membuat situasi itu menjadi tontonan. Ia memberi isyarat kepada staf agar kembali bekerja. Satu persatu mereka pergi. Kini hanya Denny, Dina,
Rika, Melanie, Pak Arman, dan Pak Surya yang tersisa. Dina menarik napas. Aku nggak tahu kamu sudah sebesar ini. Denny menatapnya. Dan kalau aku belum sebesar ini? Dina terdiam lagi. Denny melanjutkan. Kalau aku benar-benar cuma pegawai biasa di mall ini, apa ucapan kamu tadi jadi benar? Dina tidak bisa menjawab. Tidak ada jawaban yang dapat menyelamatkan dirinya. Denny menatap wanita di depannya. Dina, masalahnya bukan kamu tidak tahu siapa aku. Ia berhenti sebentar. Masalahnya, kamu merasa punya hak untuk merendahkan orang yang menurut kamu tidak sukses. Wajah Dina mulai memerah. Rasa malu datang perlahan. Bukan karena staf mall melihatnya. Bukan karena teman-temannya mendengar. Namun karena ia sadar Denny benar. Rika akhirnya menunduk. Melanie juga tidak berani menatap Denny. Dina mencoba mempertahankan sedikit harga dirinya. Aku memang salah ngomong. Denny mengangguk. Iya. Tapi kamu juga bisa dari awal jelasin. Denny tersenyum tipis. Kalau seseorang hanya menghargai aku setelah tahu jabatan dan uangku, aku justru lebih baik tidak menjelaskan. Dina kembali terdiam. Pak Surya memandang jam tangannya. Pak Denny, rapat berikutnya 15 menit lagi. Denny mengangguk. Baik. Ia kembali menatap Dina. Aku harus lanjut kerja. Dina panik. Den, tunggu. Denny berhenti. Apa? Dina menatapnya. Ada banyak hal yang ingin ia katakan. Namun semuanya terasa salah. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin menjelaskan. Ia juga ingin mengetahui bagaimana Denny bisa mencapai semua ini dalam 3 tahun. Namun yang keluar justru pertanyaan lain. Sejak kapan mall ini punya kamu? Denny menjawab singkat. Sejak sebelum dibuka. Mata Dina membesar. Mall itu sudah berdiri hampir 2 tahun. Artinya, saat orang-orang mulai mengenal Grand Arunika sebagai salah satu pusat perbelanjaan baru paling ramai di kota, Denny sudah berada di baliknya. Dina mencoba mengingat kapan terakhir kali ia mengecek kehidupan Denny setelah mereka berpisah. Hampir tidak pernah. Ia hanya berasumsi. Ia selalu percaya Denny gagal. Keyakinan itu terasa nyaman karena membenarkan keputusannya di masa lalu. Sekarang semuanya runtuh. Denny berbalik hendak pergi. Dina kembali memanggil. Denny? Denny menoleh untuk terakhir kali. Kali ini suara Dina lebih pelan. Aku minta maaf. Denny memandangnya beberapa saat. Kemudian ia mengangguk. Aku dengar. Dina menunggu sesuatu. Ia berharap Denny mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun Denny tidak mengatakannya. Ia hanya berjalan bersama Pak Surya dan Pak Arman menuju ruang lain. Dina tetap berdiri. Pintu ruang direksi terbuka. Denny masuk. Beberapa staf menyambutnya. Kemudian pintu itu kembali tertutup. Dina memandang tulisan di samping pintu. Presiden Direktur. Denny Pratama. Kini tidak ada keraguan sedikit pun. Pria yang beberapa saat lalu ia hina karena dianggap tidak memiliki masa depan ternyata berdiri di puncak perusahaan yang memiliki mall tempat ia sedang berbelanja. Rika mendekat. Din? Dina masih menatap pintu tersebut. Aku malu. Rika tidak menjawab. Dina menelan ludah. Aku benar-benar nggak tahu. Rika menatapnya. Itu masalahnya, Din. Dina perlahan menoleh. Rika melanjutkan. Kamu baru merasa bersalah setelah tahu dia kaya. Dina membeku. Kalimat itu membuatnya tidak bisa membela diri. Melanie yang sejak tadi diam akhirnya berkata. Kalau tadi ternyata Denny memang cuma pegawai biasa, mungkin kita masih ketawa sekarang. Dina menatap kedua temannya. Tidak ada yang bisa ia bantah. Untuk pertama kalinya sore itu, ia tidak lagi memikirkan pakaian Denny. Tidak memikirkan mobil. Tidak memikirkan jabatan. Ia justru mengingat wajah Denny ketika dihina. Tenang. Tidak membalas. Tidak menunjukkan siapa dirinya. Dan semakin Dina mengingatnya, semakin besar rasa malu yang muncul. Ia menatap kembali pintu ruang direksi.
Di balik pintu itu ada pria yang dulu pernah menunggunya. Pria yang pernah meminta sedikit waktu untuk membangun masa depan. Pria yang pernah ia tinggalkan karena dianggap terlalu banyak bermimpi. Kini mimpi itu telah menjadi kenyataan. Namun untuk pertama kalinya, Dina mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Mungkin yang paling besar ia kehilangan 3 tahun lalu bukan kesempatan hidup bersama seorang pria kaya, melainkan kesempatan hidup bersama Denny. Pikiran itu membuat Dina terdiam cukup lama. Ia masih berdiri di depan ruang direksi. Rika dan Melanie berada beberapa langkah di belakangnya. Tidak ada lagi keinginan untuk berbelanja. Tidak ada lagi keinginan untuk berfoto. Kantong-kantong belanja yang tadi membuat Dina merasa bangga, kini terasa tidak penting. Matanya masih tertuju pada pintu bertuliskan nama Denny. Denny Pratama. Presiden Direktur. Dina menarik napas panjang. Rick. Rika menoleh. Apa? Aku mau duduk sebentar. Mereka bertiga berjalan menuju area lounge di dekat ruang tunggu manajemen. Dina duduk di salah satu sofa. Ia meletakkan semua kantong belanja di lantai. Melanie duduk di sebelahnya. Rika memilih kursi di seberang. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Dina menatap tangannya sendiri. Aku benar-benar nggak tahu. Rika menjawab pelan. Kita sudah dengar itu. Aku kira dia masih berjuang. Memangnya kalau dia masih berjuang, kamu boleh ngomong seperti tadi? Dina mengangkat wajah. Rika menatapnya serius. Dina tidak menjawab. Ia tahu Rika benar. Melanie yang sebelumnya sering mendukung ucapan Dina juga mulai merasa bersalah. Tadi aku juga ikut ketawa. Dina menoleh. Melanie menghela napas. Kalau dipikir lagi, kita memang keterlaluan. Dina kembali menunduk. Untuk pertama kalinya sejak bertemu Denny sore itu, ia mencoba mengingat semuanya tanpa mencari alasan. Ia mengingat saat pertama kali melihat Denny. Kemeja putih polos. Celana hitam sederhana. Sepatu tanpa merek mencolok. Ia langsung menilai. Ia bahkan tidak menunggu 5 menit sebelum mulai membandingkan kehidupan mereka. Dina menutup wajahnya sebentar. Kenapa aku bisa ngomong begitu? Rika menjawab singkat. Karena kamu yakin dia gagal. Dina mengangkat kepala. Aku memang yakin. Kenapa? Dina terdiam. Pertanyaan itu membawa pikirannya kembali ke 3 tahun sebelumnya. Saat itu, hubungannya dengan Denny sudah berjalan hampir 2 tahun. Denny bukan pria yang malas. Justru sebaliknya. Ia bekerja hampir setiap hari. Namun pekerjaan Denny saat itu sulit dipahami Dina. Denny sedang mengembangkan bisnis properti bersama beberapa investor kecil. Tidak ada kantor mewah. Tidak ada mobil mahal. Tidak ada penghasilan tetap yang bisa dibanggakan. Kadang Denny bahkan harus menggunakan sebagian besar tabungannya untuk membayar kebutuhan proyek. Dina masih ingat satu malam ketika mereka makan di warung sederhana. Saat itu Denny terlihat sangat lelah. Namun matanya penuh semangat. Aku dapat lokasi baru. Dina yang sedang memainkan ponselnya hanya menjawab. Di mana? Dekat kawasan pusat kota. Buat apa? Denny tersenyum. Kalau semuanya berjalan sesuai rencana, aku mau bikin kawasan komersial. Dina tertawa kecil saat itu. Kawasan komersial? Iya. Kayak mall? Bisa jadi. Dina bahkan sempat mengejeknya. Kamu punya uang berapa mau bikin mall? Denny tidak marah. Ia hanya tersenyum. Belum punya cukup. Nah, tapi aku punya rencana. Dina mengingat percakapan itu dengan sangat jelas sekarang. Dulu kalimat Denny terdengar seperti mimpi kosong. Hari ini ia berdiri di dalam mall yang mungkin berasal dari rencana tersebut. Dina menarik napas dalam. Dia pernah cerita soal mall. Rika mengangkat alis. Kapan? Waktu kami masih pacaran. Serius? Dina mengangguk. Dia bilang sedang cari lokasi. Melanie menatap Dina. Dan kamu nggak percaya? Dina tersenyum pahit. Bukan cuma nggak percaya. Ia menunduk. Aku pernah ketawa.
Rika tidak mengatakan apapun. Dina melanjutkan. Aku bilang dia terlalu banyak mimpi. Ingatan lain muncul. Saat ulang tahun Dina, ia pernah meminta sebuah tas mahal. Denny saat itu tidak membelikannya. Sebagai gantinya, Denny mengajak Dina makan malam dan memberikan sebuah kalung sederhana. Dina kecewa. Ia tidak mengatakannya secara langsung malam itu. Namun beberapa hari kemudian, mereka bertengkar. Aku nggak minta banyak, Den. Denny saat itu menjawab. Aku tahu. Teman-teman aku aja dikasih pasangannya barang bagus. Aku sedang banyak kebutuhan usaha. Usaha lagi. Dina bahkan masih ingat nada suaranya sendiri. Selalu usaha. Denny berusaha menjelaskan. Aku lagi membangun sesuatu buat masa depan. Tapi aku hidup sekarang. Kalimat itu menjadi salah satu pertengkaran terbesar mereka. Dina menggigit bibir. Ia baru sadar sekarang. Denny memang tidak pernah menjanjikan kehidupan mewah dalam waktu cepat. Ia hanya meminta waktu. Namun Dina tidak mau menunggu. Rika memperhatikan wajahnya. Kamu nyesel ninggalin dia? Dina tidak langsung menjawab. Pertanyaan itu sederhana. Namun jawabannya terasa rumit. Aku nggak tahu. Rika mengerutkan kening. Enggak tahu? Dina melihat ke arah pintu ruang direksi. Aku nyesel sama cara aku memperlakukan dia. Rika tetap menatapnya. Bukan karena sekarang dia kaya? Dina terdiam. Pertanyaan itu membuatnya tidak nyaman. Namun ia tahu, itulah pertanyaan yang harus ia jawab. Beberapa detik kemudian, Dina berkata. Awalnya mungkin iya. Melanie menatapnya. Dina melanjutkan. Pas aku lihat namanya di layar, hal pertama yang aku pikirkan memang soal keberhasilannya. Ia menarik napas. Tapi setelah dia ngomong tadi, aku mulai malu sama diri sendiri. Rika tidak menyela. Dina menatap lantai. Kalau ternyata dia bukan pemilik mall, apa aku akan minta maaf? Tidak ada yang menjawab. Dina tertawa kecil, namun matanya terlihat berkaca-kaca. Mungkin enggak. Rika menghela napas. Setidaknya sekarang kamu sadar. Dina mengangguk. Aku harus bicara sama dia lagi. Buat apa? Meminta maaf dengan benar. Rika menatapnya. Kalau cuma minta maaf, ya bagus. Dina langsung memahami maksud kalimat itu. Kalau aku masih punya perasaan? Rika tidak menjawab seketika. Melanie justru menoleh. Kamu masih suka sama Denny? Dina memandang ke depan. Aku nggak tahu. Ia memegang tangannya sendiri. Tadi saat lihat dia, aku sebenarnya biasa aja. Dina berhenti sebentar. Tapi setelah tahu semuanya, aku mulai ingat masa lalu. Rika langsung memotong. Nah, itu yang harus kamu hati-hati. Dina menatapnya. Rika melanjutkan. Kamu kangen Denny? Atau kamu kaget karena Denny sekarang sukses? Dina terdiam. Pertanyaan itu terasa menusuk. Tidak lama kemudian, pintu ruang direksi terbuka. Beberapa orang keluar membawa dokumen. Dina langsung berdiri. Rika ikut melihat. Namun Denny belum keluar. Seorang sekretaris berjalan melewati mereka. Dina menghampirinya. Maaf. Iya, Bu. Pak Denny masih rapat? Masih sekitar beberapa menit lagi. Dina mengangguk. Boleh saya tunggu? Sekretaris itu tersenyum sopan. Silakan. Dina kembali duduk. Hampir 20 menit berlalu. Akhirnya pintu ruang direksi kembali terbuka. Denny keluar bersama Pak Arman. Ia sedang membaca sesuatu di tablet. Ketika melihat Dina masih berada di sana, langkahnya berhenti. Kamu belum pulang? Dina berdiri. Belum. Denny menyerahkan tablet kepada Pak Arman. Saya turun sebentar. Pak Arman mengangguk. Baik, Pak. Denny mendekati Dina. Rika dan Melanie berdiri. Kami tunggu di bawah, kata Rika. Dina menoleh. Rik.
Rika hanya memberikan tatapan kecil. Kemudian ia dan Melanie berjalan menuju lift. Kini Dina dan Denny tinggal berdua di area lounge. Denny duduk di kursi seberang. Dina ikut duduk. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Denny akhirnya membuka percakapan. Kamu mau bicara apa? Dina menarik napas. Aku mau minta maaf. Kamu sudah bilang tadi. Yang tadi nggak cukup. Denny diam. Dina menatapnya. Aku benar-benar minta maaf soal semua yang aku bilang. Denny tetap tenang. Aku salah menilai kamu. Bukan itu masalahnya. Dina menunduk. Iya. Ia mengangguk perlahan. Aku tahu sekarang. Denny menunggu. Dina melanjutkan. Masalahnya bukan karena aku salah menilai pekerjaan kamu. Ia menatap Denny. Aku salah memperlakukan kamu. Denny masih diam. Aku ngerasa orang yang menurut aku nggak sukses bisa aku rendahkan. Dina menarik napas. Itu salah. Denny akhirnya mengangguk. Bagus kalau kamu sadar. Dina terlihat sedikit lega. Namun ia belum selesai. Aku juga ingat dulu. Denny memandangnya. Dulu? Waktu kita masih bersama. Dina tersenyum kecil. Kamu pernah cerita soal kawasan komersial. Denny sedikit mengangkat alis. Kamu masih ingat? Iya. Dina memandang ke sekitar. Ini yang kamu maksud? Denny tidak langsung menjawab. Sebagian? Dina membeku. Sebagian? Iya. Berarti ada proyek lain? Denny tersenyum tipis. Ada. Dina menatapnya cukup lama. Denny memang berubah. Namun bukan dalam cara yang ia bayangkan. Ia masih berbicara dengan nada yang sama. Masih tenang. Tidak membanggakan dirinya. Dina justru merasa semakin kecil. Kenapa dulu kamu nggak pernah cerita lebih jelas? Denny menjawab. Aku sering cerita. Dina langsung terdiam. Denny melanjutkan. Kamu cuma nggak tertarik mendengarkan. Kalimat itu membuat Dina menunduk. Ia tidak bisa menyangkalnya. Benar. Denny bersandar sedikit. Kamu dulu ingin kepastian. Dina mengangguk. Dan aku belum bisa kasih. Denny tidak menyalahkannya. Justru itu membuat Dina semakin merasa bersalah. Aku ngerti kalau dulu kamu memilih pergi. Dina mengangkat wajah. Serius? Iya. Denny menjawab tanpa ragu. Kamu punya hak menentukan hidup kamu. Dina menatapnya. Tapi? Denny tersenyum tipis. Tapi meninggalkan seseorang dan merendahkan seseorang adalah dua hal berbeda. Dina kembali menunduk. Aku tahu. Keheningan muncul lagi. Suara pendingin ruangan terdengar samar. Dina memainkan ujung jarinya. Denny? Ya? Kamu pernah benci sama aku? Pertanyaan itu membuat Denny berpikir beberapa detik. Pernah kecewa? Benci? Enggak. Dina menatapnya. Kenapa? Karena setelah kamu pergi, aku terlalu sibuk. Dina tertawa kecil. Untuk pertama kalinya tawanya tidak terdengar sombong. Namun beberapa detik kemudian wajahnya kembali serius. Kamu sekarang sudah punya pasangan? Denny menatap Dina. Pertanyaan itu membuat suasana berubah. Kenapa tanya itu? Dina terlihat gugup. Cuma penasaran. Kamu tadi juga bilang cuma penasaran soal pekerjaanku. Dina terdiam. Denny tersenyum tipis. Dina akhirnya berkata, aku mau jujur. Denny menunggu. Aku tadi bilang ada Adrian. Iya. Dia bukan pacarku. Denny tidak menunjukkan reaksi. Kami cuma dekat. Oke. Dina sedikit kecewa melihat responsnya. Hubungan kami juga nggak serius. Denny mengangguk. Kenapa kamu jelaskan ke aku? Dina menarik napas.
Karena aku masih ingin tahu apakah ada kemungkinan bagi kita. Kalimat itu hampir keluar. Namun Dina menahannya. Ia belum yakin apakah perasaan itu benar-benar berasal dari penyesalan, atau karena baru saja mengetahui kesuksesan Denny. Denny melihat keraguan di wajahnya. Katakan saja. Dina akhirnya memberanikan diri. Kalau dulu aku nggak pergi, menurut kamu hidup kita bakal berbeda? Denny terdiam cukup lama. Ia menatap Dina. Pasti berbeda. Jawaban itu membuat jantung Dina berdegup. Lebih baik? Denny menggeleng. Enggak ada yang tahu. Dina terlihat kecewa. Denny melanjutkan. Jangan menganggap kalau dulu kamu tetap bersama aku, otomatis sekarang semuanya akan sempurna. Dina diam. Waktu itu aku bekerja hampir setiap hari. Aku sering stres. Banyak proyek hampir gagal. Denny memandangnya. Mungkin kita tetap akan bertengkar. Dina mengangguk pelan. Tapi setidaknya kita mungkin masih bersama. Denny tidak menjawab. Dina menatapnya. Aku kadang mikir, aku terlalu cepat menyerah. Denny menghela napas pelan. Dina. Iya? Jangan menyesali masa lalu hanya karena kamu melihat hasil akhirnya sekarang. Dina terdiam. Denny melanjutkan. Kalau hari ini aku gagal, kamu mungkin tidak akan mengatakan semua ini. Dina merasakan dadanya kembali sesak. Karena sekali lagi, Denny benar. Ia tidak bisa memastikan apakah dirinya benar-benar menyesali kehilangan Denny, atau hanya menyesali kenyataan bahwa pria yang ditinggalkannya ternyata menjadi sangat sukses. Mata Dina mulai berkaca-kaca. Aku kedengaran sangat buruk, ya? Denny tidak langsung menjawab. Kamu melakukan hal yang buruk tadi. Dina tersenyum pahit. Tapi kamu nggak bilang aku orang buruk. Aku nggak tahu kehidupan kamu selama 3 tahun terakhir. Denny menatapnya. Aku cuma bisa menilai tindakan yang aku lihat hari ini. Dina mengusap sudut matanya. Dulu kamu selalu seperti ini. Seperti apa? Enggak pernah gampang marah. Denny tersenyum kecil. Aku sering marah. Tapi kamu simpan. Kadang. Dina tersenyum. Untuk beberapa detik, suasana seperti kembali ke masa lalu. Namun kemudian Dina sadar. Mereka bukan lagi pasangan. Ada jarak 3 tahun di antara mereka. Ada kehidupan yang telah berjalan sendiri-sendiri. Dina menarik napas. Kalau aku minta kesempatan buat memperbaiki semuanya? Denny memandangnya. Memperbaiki apa? Dina terdiam. Hubungan kita. Denny tidak langsung menjawab. Wajah Dina mulai tegang. Aku nggak minta kita langsung balik. Ia bicara cepat. Aku cuma ingin kita mulai komunikasi lagi. Denny masih diam. Mungkin makan bareng. Dina tersenyum gugup. Ngobrol? Denny akhirnya berkata. Kenapa? Dina terlihat bingung. Kenapa apa? Kenapa sekarang? Dina diam. Denny menatapnya dalam. 3 tahun kita nggak bicara. Ia berhenti sebentar. Hari ini kamu ketemu aku, kamu hina aku. Dina menunduk. Lalu setelah tahu aku punya mall ini, kamu ingin membuka hubungan lagi. Dina langsung mengangkat wajah. Bukan karena mall. Yakin? Dina hendak menjawab cepat. Namun ia berhenti. Denny menunggu. Dina tidak mampu berkata iya. Karena ia sendiri belum yakin. Air matanya mulai turun. Aku nggak tahu. Denny menatapnya. Dina menghapus air matanya. Aku benar-benar nggak tahu. Untuk pertama kalinya hari itu, Dina menjawab tanpa mencoba menjaga harga dirinya. Aku bingung. Denny mengangguk. Itu jawaban yang lebih jujur. Dina tertawa kecil sambil menangis. Aku memang kacau. Denny tidak menertawakannya. Dina menarik napas. Aku cuma merasa menyesal. Menyesal boleh. Denny menjawab tenang. Tapi jangan buru-buru mengubah penyesalan menjadi keinginan kembali. Dina memandangnya.
Denny melanjutkan. Pahami dulu apa yang sebenarnya kamu sesali. Dina diam cukup lama. Akhirnya ia mengangguk. Baik. Ponsel Denny bergetar. Denny melihat layar. Aku harus pergi. Dina mengangguk. Kali ini ia tidak menahannya. Denny berdiri. Dina ikut berdiri. Sebelum pergi, Denny berkata, "Pulanglah." Dina menatapnya. "Terima kasih sudah mau dengar aku." Denny mengangguk. Kemudian ia berjalan menuju ruang direksi. Dina memandang punggungnya. Namun kali ini perasaannya berbeda. Ia tidak lagi melihat Denny sebagai pemilik mall. Ia melihat pria yang dulu pernah menunggunya. Pria yang pernah mengajaknya membangun masa depan bersama. Dan pria yang kini bahkan tidak menggunakan keberhasilannya untuk mempermalukan dirinya kembali. Dina turun ke lantai dasar. Rika dan Melanie menunggu di sebuah kafe. Begitu melihat Dina, Rika langsung tahu percakapan itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Gimana? Dina duduk. Dia nggak marah. Melanie menghela napas lega. Bagus dong. Dina menggeleng pelan. Justru itu yang bikin aku makin malu. Rika menatapnya. Dina kemudian melihat kantong-kantong belanja yang diletakkan di samping kursi. Beberapa jam lalu, barang-barang itu membuatnya merasa kehidupannya jauh lebih baik daripada Denny. Sekarang semuanya terlihat biasa. Dina mengambil ponselnya. Ia membuka foto dirinya bersama Adrian. Lama ia melihat foto tersebut. Kemudian ia mematikan layar. Rika memperhatikannya. Kamu mau ngapain sekarang? Dina menjawab pelan. Pulang. Habis itu, Dina terdiam. Ia menoleh ke arah atrium mall. Layar besar kembali menampilkan logo Grand Arunika Group. Kali ini Dina tidak memikirkan nilai perusahaan. Tidak memikirkan jabatan Denny. Tidak memikirkan kekayaannya. Ia hanya teringat satu pertanyaan yang belum mampu ia jawab. Jika Denny tetap menjadi pria sederhana yang tidak punya apa-apa, apakah dirinya tetap akan menyesal? Dina mengambil tasnya. Untuk pertama kalinya sejak berpisah 3 tahun lalu, ia merasa harus benar-benar mencari jawaban itu. Bukan untuk mendapatkan Denny kembali. Namun untuk mengetahui apakah dirinya masih pantas meminta kesempatan kedua. Demikian kisah Denny dan Dina. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa penampilan, pekerjaan, dan keadaan ekonomi seseorang tidak selalu menunjukkan nilai dirinya. Kita juga tidak pernah benar-benar tahu perjuangan yang sedang dijalani orang lain. Hargailah seseorang saat ia masih berproses, bukan hanya ketika keberhasilannya sudah terlihat. Jangan mudah merendahkan orang lain hanya karena kehidupannya terlihat sederhana. Kesuksesan bisa berubah, kekayaan bisa datang dan pergi, tetapi sikap dan cara kita memperlakukan orang lain akan selalu menunjukkan karakter kita. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk lebih menghargai sesama, menjaga ucapan, dan tidak menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Kisah Denny dan Dina sepenuhnya merupakan cerita fiktif yang dibuat untuk tujuan hiburan, inspirasi, dan menyampaikan pesan moral. Nama tokoh, tempat, perusahaan, serta seluruh kejadian dalam cerita ini tidak merujuk kepada individu atau peristiwa nyata. Jika terdapat kesamaan nama, tempat, karakter, maupun kejadian, hal tersebut merupakan kebetulan semata. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari cerita ini. Terima kasih sudah mengikuti kisahnya sampai akhir.